kamu ikut Bono. Siap. Nama kalian petir. Siap. Kalian perintis. Siap. Siap. Mulyono. Siap. Bungsu. Siap. Kalisuri. Siap. Sama Irfan. Siap. Sandi kalian adalah kilat. Untuk saya, jajaran komando. Sartono, Siap. kamu cara ke saya. Sandi kamu, Bayu. Siap. Kartini. Kisah duel maut Jenderal Hendro Priyono dengan Xiao Ahsan, pimpinan PGRS pasukan gerilya rakyat Sarawak. Siapa yang tidak mengenal sosok legendaris militer Indonesia yang satu ini? Jenderal Abdullah Mahmud Hendro Priyono, atau lebih dikenal AM Hendro Priyono, sosoknya sangat lekat dengan perkembangan intelijen di Indonesia. Ia menjadi Kepala Badan Intelijen Negara pertama dan dijuluki The Master of Intelligence karena menjadi profesor di bidang ilmu filsafat intelijen pertama di dunia. Hendro Priyono juga pernah menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan dari tahun 1998 hingga 1999. Di dunia perpolitikan, Hendro Priyono dipercaya menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI, terhitung dari tanggal 27 Agustus tahun 2016 hingga tanggal 13 April tahun 2018. Pada tahun 1968, Hendro Priyono sebagai perwira muda dari pasukan elit Puspasus Cikal Bakal Kopassus bertugas ke Kalimantan Barat. Ketika itu ia tergabung dalam Detasemen Tempur 13 yang ditugasi melaksanakan operasi para komando. Di masa penugasan kedua ia tergabung dalam Satuan Tugas 42 yang diberi tanggung jawab melaksanakan operasi Sandi Yuda. Pada masa itu, Hendro Priyono menerapkan taktik anti-insurgensi dan klandestin yang disebut Operasi Balik, yaitu operasi yang menghadapkan musuh dengan musuh. Dalam peristiwa ini, Hendro Priyono nyaris gugur dalam operasi penyergapan pimpinan pemberontak PGRS Xiao Ahsan yang merupakan pimpinan Barisan Rakyat. Dikutip dari buku Operasi Sandi Yuda Menumpas Gerakan Klandestin, Hendro Priyono menceritakan saat-saat ia harus menyabung nyawa untuk bisa menangkap pimpinan PGRS tersebut. Penyergapan terhadap Xiao Ahsan. Dalam perintah operasi yang disampaikan Hendro selaku Komandan Prayuda Halilintar Kopasanda tanggal 4 Desember tahun 1973 merupakan hari H dan pukul 4 adalah jam J waktu penyergapan terhadap Xiao Ahsan dan pasukannya yang bermarkas di pinggir hutan Lonamko, daerah Mempawah. Sebelumnya tanggal 3 Desember tahun 1973 merupakan hari dimulainya infiltrasi ke dislokasi Ahsan. Perut seluruh anggota Hendro sudah diisi pada siang hari. Dan untuk makan malam pro-memori alias tidak ada. Bersama dengan seluruh anggota Prayuda Halilintar kami kemudian merayap di medan yang nyaris persis sama dengan medan simulasi dalam geladi pratugas yang lalu, kenang Hendro dalam buku tersebut. Jarak kesasaran sejauh 4,5 km dan keadaan semak belukar yang lebat. Pasukan dibekali pisau lempar, radio hat, senter, kompas, peta, tembakau, garam, korek api, dan P3K. Sesuai instruksi dan koordinasi kecepatan merayap kurang lebih 10 meter per menit. Namun baru setengah jam Hendro merayap, terdengar bunyi mendesis. Astaga, ular kobra. Dengan cepat batang garam saya letakkan di antara kobra dan saya. Kobra menegakkan kepalanya, saya langsung membeku dan tidak bergerak. Kobra itu kemudian melintas di depan saya. Selang beberapa waktu, terdengar suara anak buah saya yang kaget. Sialan kobra. Kira-kira jam 15 kami sampai pada sebuah kaki bukit di mana saya bisa melihat jelas sebuah rumah kayu yang unik sebagai sasaran kami. Para anggota berbisik gembira. Kami pun merayap maju 50 meter lagi. Jangan berisik, kembali membeku kata saya. Belum kering bibir saya, terdengar gonggongan anjing penjaga rumah berloncatan menuju ke arah kami. Karena itu, saya kemudian teriak komando, serbu. Sambil lari sekencang-kencangnya ke gubuk sasaran. Sama sekali tidak peduli berapa ekor anjing yang menyerang saya, karena binatang itu pun bingung dan berpencar menyerang anggota yang lain. Lari saya didahului Pelda Ahmad Konselani. Ia mendobrak pintu gubuk dengan tendangan Mae Geri dan langsung masuk. Saya mendobrak lewat jendela.
Menyerahlah Xiao Ahsan, kami bukan mau membunuhmu. Keluar kau Ahmad, biar ku bereskan ini, kata saya. Saat itu saya melihat Ahmad ususnya terburai keluar akibat sabetan bayonet Xiao Ahsan. Dengan sigap pisau komando saya lempar ke tubuh Ahsan, tapi tidak menancap telak, hanya kena ringan di dada kanannya. Untuk kemudian pisau itu jatuh ke lantai. Namun kini tanpa senjata saya harus merebut bayonet dari tangan Ahsan. Pistol masih terselip di pinggang belakang. Perebutan kesempatan menyerang dalam perkelahian seperti ini hanya berkisar hitungan detik, sehingga untuk meraih pistol dari pinggang saya khawatir keduluan oleh tikaman Xiao Ahsan. Mata saya tertuju ke pangkal lengan di pundak kanan Ahsan. Dia menggeser kuda-kuda kakinya ke sebelah kiri saya, sambil memaju mundurkan bayonetnya. Saya mundur beberapa langkah lalu melompat tinggi menendang dadanya. Meski jatuh terjerambab, Ahsan masih sempat menghujamkan bayonetnya ke paha kiri saya. Ngilu rasanya baja dingin itu menembus daging dan menusuk tulang paha saya. Ahsan berdiri dan coba menusuk dada kiri saya. Saya lindungi dengan tangan kiri hingga daging lengan kiri dan hasta kiri tangan saya sobek. Darah mengucur deras. Tangan kanan saya membantu merebut sangkur Ahsan, sehingga daging pada 5 jari-jari saya tersembul keluar. Ruas kelingking kanan tergantung di tangan dan nyaris putus. Saya tak lagi bisa memukul, tangan kiri saya tak mampu lagi diangkat. Syukurnya pistol yang terselip di pinggang merosot masuk ke celana. Dengan menahankan rasa sakit saya ambil pistol itu dan kemudian menembak Xiao Ahsan dengan 2 kali tarikan picu. Tapi hanya 1 yang melesat menembus perutnya. Saya cepat merapat ke tubuhnya yang limbung dan kemudian saya banting dengan teknik ogoshi yang telak. Anggota saya sekonyong-konyong masuk ke dalam gubuk. Cepat bawa komandan keluar. Ku dengar teriakan Weli. Tubuh saya dibopong Pelda Kusna. Saya dan Konselani terluka parah kemudian dievakuasi. Penglihatan saya buram, dan rasa dingin menjalar dari kaki naik ke perut dan dada. Saya tidak sadarkan diri lagi. Itulah kisah menegangkan Hendro Priyono saat menangkap pemimpin PGRS Xiao Ahsan. Duel maut yang tidak terelakkan lagi. Luka di dada dan tangan Hendro nyaris membuatnya gugur di medan pertempuran kala itu. Nasib baik bagi Hendro Priyono, dia mampu menembak Xiao Ahsan dan selamat dalam penyergapan tersebut. Rekan Patriot, kalau kalian ada request kisah tokoh ataupun peristiwa sejarah yang menarik, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim via email. Jangan lupa untuk tetap menonton video-video dari channel kesayangan kalian ini. Jangan lupa subscribe, share ya rekan Patriot.